Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar IPA tentang bahaya kabut asap. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang bahaya kabut asap. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap, kebakaran, dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronis. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi.
Nah, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat yang cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. 9. Menanam tanaman hias yang mampu menyerap polutan dan gas-gas berbahaya. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kalian membuat video maksimal waktunya 2 menit tentang kalian menyebutkan masing-masing 2 atau 3 bahaya kabut asap dan cara melindungi diri dari kabut asap. Jadi masing-masing 2 atau 3 ya. Bahaya kabut asapnya misalnya 2 dan cara melindungi diri dari kabut asapnya misalnya juga 2. Nah, jadi nanti contoh tugasnya seperti ini ya. Kalian cukup menyebutkan 2 bahaya kabut asap dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, cantik tugasnya, contohnya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya berasal dari kelas 5B. Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang ketiga, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Nah, cara melindungi diri dari kabut asap, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Yang kedua, memakai masker yang benar jika keluar rumah. Dan yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi tugasnya nanti seperti itu ya. Kalian cukup menyebutkan 2 atau 3 saja bahaya kabut asap dan cara melindungi diri dari kabut asap. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya, cukup 2 atau 3 saja. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami penjelasan Ibu tentang bahaya kabut asap hari ini? Semoga kalian bisa menjawab tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.